Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Marilah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah tetap berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, hari ini kembali saya akan coba menyampaikan satu untayan nasihat kepada kita semua. Menyampaikan satu hal yang semoga bermanfaat untuk diri saya secara pribadi dan untuk Anda semua. Sebuah nasihat yang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Sebuah nasihat yang terkadang kita luput, yang terkadang kita lalai dari hal tersebut. Nasihat ini adalah nasihat tentang meninggalkan marah akibat luapan emosi yang terjadi pada diri kita. Saudaraku, marah itu adalah satu hal yang lumrah terjadi di antara kita semua. Saya, Anda, dan kita semua mungkin pernah marah baik kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita. Dan terkadang kita tidak tahu kenapa kita kemudian marah. Marah kita bisa diakibatkan karena perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh teman kita. Perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak kita. Perbuatan dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kerabat-kerabat kita. Kemudian kita luapkan dengan amarah yang kita lakukan. Ada yang masih bisa mengontrol marahnya, tapi tidak sedikit yang kemudian amarahnya itu bisa berakibat fatal dan memunculkan dampak-dampak negatif yang terjadi sesudahnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang lelaki yang meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berilah kepadaku nasihat wahai Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Rasulullah memberikan satu nasihat yang sangat luar biasa, memberikan satu nasihat yang sangat penting sekali untuk dia lakukan. Rasulullah mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Dan beliau mengulang hal itu beberapa kali. Faraddada miraran qala la taghdab. Rasulullah mengulang-ulang kata-kata itu dan tetap mengatakan, jangan engkau marah. Satu nasihat yang sangat simpel sekali. Satu nasihat yang sangat sederhana, tapi nasihat itu ternyata dampaknya luar biasa. Ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada Rasulullah nasihat, Rasulullah memberikan nasihat kepadanya untuk meninggalkan marah, untuk tidak marah demi meluapkan emosi yang ada pada dirinya. Karena memang sejatinya saudaraku, akibat dari luapan emosi yang terjadi pada diri kita, terkadang kita susah sekali untuk mengontrol emosi itu. Kita luapkan emosi kita dengan marah kepada orang yang ada di depan kita. Dan apabila kita marah, terkadang kita tidak menyadari bahwa syaitan telah ikut campur dalam amarah yang kita lakukan. Terkadang pada saat kita marah, kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan.
kita melontarkan kata-kata kotor yang tidak selayaknya kita sampaikan. Kita membanting, kemudian kita merusak apa saja yang ada di sekeliling kita tanpa kita bisa bayangkan dan tanpa kita pikirkan apa dampak yang akan terjadi sesudah kemarahan kita reda. Karena memang sejatinya saudaraku, marah itu seperti itu. Marah itu adalah merupakan satu hal yang datang sesaat saja menghampiri kita, dan terkadang isi kepala kita atau akal kita itu akan bisa tertutupi dan akan bisa melakukan hal-hal yang tidak seyogianya dan tidak seharusnya kita lakukan. Maka ini adalah merupakan sebuah nasihat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemuda yang bertanya kepadanya. Saudaraku, kembali kita teringat wasiat Rasulullah SAW terhadap seorang pemuda yang datang kepadanya dan meminta wasiat dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan engkau marah. Satu nasihat dan wasiat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada pemuda tersebut. Saudaraku, jika kita juga melihat dan di dalam Al-Quran, bagaimana ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak kesempatan dan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran senantiasa memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat luar biasa, untuk tidak marah apabila ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Wal 'afina 'anil nas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memaafkan kesalahan manusia. Ini banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga itu saudaraku menunjukkan betapa bahwa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak meluapkan emosi kita dengan marah dan kemarahan yang kita lakukan adalah merupakan sebuah kebaikan yang sudah kita lakukan. Tidak selamanya masalah yang kita hadapi, tidak selamanya kesalahan yang kita dapati dari saudara kita, kemudian solusinya adalah kemarahan yang kita luapkan kepadanya. Terkadang apabila kita memaafkan kesalahan orang tersebut, apabila kita memaafkan kesalahan saudara kita, justru ini bisa menimbulkan dampak yang lebih baik daripada kita harus meluapkan amarah kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang lain, "Laisa syadidu bis-sur'ati, fa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Rasulullah SAW mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai berkelahi, pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia sedang marah. Saudaraku, ini satu hal yang sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa tidak menjadi satu ciri bahwa kita adalah merupakan orang yang kuat. Tidak menjadi satu tanda bahwa kita adalah merupakan orang yang hebat hanya karena kita pandai bergulat, hanya karena kita pandai berkelahi, hanya karena kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita dengan cara berkelahi yang sudah kita lakukan. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang kuat itu
sejatinya adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia sedang dalam luapan emosi kemarahannya. Karena memang saudaraku, kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat, dan mungkin kita juga pernah merasakan bagaimana pada saat kita marah, sangat sulit sekali untuk kita bisa kendalikan emosi kita. Sangat sulit sekali untuk bisa kita kendalikan diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, dari ucapan-ucapan yang tidak selayaknya kita ucapkan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita perbuat pada saat kita marah. Maka orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan dirinya pada saat dia sedang marah. Kedengarannya ini adalah merupakan satu hal yang sepele. Kedengarannya ini adalah merupakan satu hal yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat besar sekali, dampak dan efeknya yang bisa kita rasakan dan dirasakan oleh saudara kita. Memaafkan kesalahan orang lain adalah merupakan satu hal yang sangat berat sekali untuk kita lakukan. Apalagi jika kesalahan yang sudah dilakukan oleh saudara kita adalah merupakan sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang mungkin saja melukai hati kita, sebuah kesalahan yang mungkin saja melukai hati saudara-saudara kita, melukai hati kerabat-kerabat kita, melukai hati anak dan istri kita. Tapi walaupun itu semuanya tidak serta-merta kita harus meluapkannya dengan luapan amarah kita, tapi dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, pasti itu akan jauh lebih baik untuk memberikan kesempatan kepada orang yang telah berbuat kesalahan agar bisa memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang. Saudaraku, yakinlah bahwa dengan kita meninggalkan marah yang seharusnya kita lakukan, ini akan memberikan dampak yang positif kepada kita. Dengan kita tidak meluapkan emosi kita dengan marah yang bisa saja kita lakukan, ini pasti akan memberikan satu hal yang baik untuk kita, satu kebaikan yang bermanfaat untuk kita selama di dunia, dan satu hal kebaikan yang bisa kita dapatkan nanti ketika kita di akhirat. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW pernah bersabda dan mengatakan kepada seorang sahabat. Beliau SAW memberikan nasihat kepada sahabat tersebut dengan mengatakan, La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah dan bagimu surga. Sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dengan kita meninggalkan marah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa sekali. Kebaikan yang bisa kita dapatkan nanti ketika kita di akhirat, dan tentu juga kebaikan yang kita dapatkan selama kita di dunia. Karena pada saat kita meluapkan amarah kita kepada orang lain akibat kesalahan yang dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut juga akan menyimpan dendam kepada kita, yang pada akhirnya masalah yang kita hadapi, masalah yang sedang terjadi, tidak kunjung akan selesai. Malah yang ada, masalah tersebut akan terus berkepanjangan tanpa ada akhirnya. Akan tetapi apabila kita memaafkan, apabila kita bisa melapangkan dada kita untuk tidak marah kepada saudara kita,
maka dengan begitu mudah-mudahan masalah yang sedang kita hadapi, sebesar apapun masalah kita, itu akan mencapai titik penyelesaian. Untuk itu nasihat ini untuk saya dan kepada kita semua saudaraku. Janganlah kita marah hanya karena masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita tahan diri kita untuk tidak marah. Karena apabila segala sesuatu kita luapkan dengan emosi, kita luapkan dengan amarah, maka belum tentu marah itu bisa kemudian menjadi solusi dari masalah yang kita hadapi. Cobalah berpikir secara jernih, cobalah berpikir secara tenang. Ketika ada masalah yang sedang kita hadapi, kita bicarakan, kemudian kita diskusikan, dan kita cari solusinya bersama-sama. Maka mudah-mudahan itu jauh lebih baik daripada kita harus meluapkan amarah kita. Jangan kita mudah sekali untuk meluapkan amarah kita, baik itu dengan keluarga kita, dengan anak dan istri kita misalnya. Apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, maka jangan langsung kita luapkan amarah kita. Kita luapkan emosi kita kepada anak dan istri kita. Tapi coba kita menjadi pendengar yang baik. Kita coba bertanya dan berdiskusi tentang alasan dan sebab kenapa kemudian kesalahan itu mereka lakukan. Begitu juga dengan teman kita, begitu juga dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita. Apabila kita melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh kerabat ataupun teman kita, jangan langsung kita meluapkan amarah kita kepada mereka. Tapi cobalah bertanya, cobalah mendengar kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Karena bisa jadi kesalahan itu dilakukan memang karena ada faktor-faktor yang kemudian mendukung sehingga mereka melakukan kesalahan itu. Dan jika itu terjadi, maka kita cari solusinya bersama-sama sehingga pada akhirnya kita semua bisa berada dalam kondisi menahan diri dari kemarahan yang kita lakukan dan dari akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan akibat kemarahan yang kita lakukan tersebut. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Walaupun memang hal ini tidak mudah untuk kita lakukan, tapi yakinlah bahwa insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melakukannya. Kita bisa mengendalikan diri kita dari emosi, dari kemarahan yang bisa saja menguasai kita. Karena hati-hatilah saudaraku, apabila kita sudah marah, maka syaitan akan ikut serta dalam kemarahan kita, sehingga kemarahan kita itu akan menjadi sebuah malapetaka bagi diri kita pribadi dan mungkin saja bagi orang yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.